5 sekawan, ke sarang penyelundup. Bagian 2, kejutan di tengah malam. Senang rasanya mereka menaiki tangga terjal yang menuju ke tingkat atas, di mana terletak kamar tidur mereka. Anak-anak sudah mengantuk, karena terlalu capek sesudah mengadakan perjalanan lama dengan kereta api. Kenapa angin kencang ini masih bertiup juga? Kata Anne sambil menyibakkan tirai jendela, karena ingin melihat keluar. Awan hampir-hampir tak kelihatan, George. Hilang timbul di balik awan bergulung-gulung. Biar saja bulan hilang timbul, ujar George sambil masuk ke tempat tidurnya. Aku kedinginan. Ayo, cepat masuk ke tempat tidur, Anne. Jangan lama-lama berdiri di depan jendela, nanti masuk angin. Ribut sekali bunyi ombak berdebur di pantai, kata Anne. Ia masih terus berdiri di depan jendela. Dan angin mendesing bunyinya di sela ranting dan dahan pohon ash yang sudah tua itu. Sampai terbungkuk-bungkuk pohon itu. Sehabis berkata begitu, Anne masuk ke tempat tidurnya. Tim berbaring dekat tempat tidur George. Selamat tidur, ujar Anne dengan suara mengantuk. Mudah-mudahan saja anak bernama Hangus itu jadi datang. Kalau mendengar cerita Dick, anaknya mengasyikkan. Ya, dan ayah akan sibuk dengan ayahnya, Pak Lenoir, jadi takkan ikut jalan-jalan dengan kita, kata George. Tanpa sengaja mau berbuat begitu, ayah selalu merusak acara kita. Ayahmu tidak bisa berkelakar, kata Anne. Orangnya terlalu serius. Tiba-tiba terdengar bunyi berdentam. Kedua anak perempuan itu kaget mendengarnya. Pintu kamar mandi, ujar George sambil mengeluh. Rupanya Dick atau Julian lupa menutupnya kembali. Bunyi seperti itulah yang sangat menjengkelkan ayah. Nah, sekarang berdentam lagi. Biar Julian atau Dick saja yang menutupnya kembali, kata Anne. Ia malas bangun, karena tempat tidur sudah nyaman dan hangat. Tetapi ternyata kedua anak laki-laki juga menyangka pasti George atau Anne yang akan bangkit dari tempat tidur dan menutup pintu kamar mandi. Jadi akhirnya tak satu pun yang melakukannya. Tak lama kemudian terdengar suara Paman Quentin berteriak dari kaki tangga. Suaranya lebih nyaring daripada angin yang bertiup kencang. Hei, kalian yang di atas, tutup pintu itu. Berisiknya bukan main, tak bisa aku bekerja karenanya. Seketika itu juga keempat anak berlompatan bangun. Tim ikut lari keluar. Anak-anak tersaruk-saruk dan nyaris jatuh karena tersenggol olehnya, ketika mereka berebutan lari hendak menutup pintu kamar mandi. Ribut sekali mereka berdesak-desak di atas, teriring suara cekikikan. Tetapi begitu terdengar langkah kaki paman di tangga, keempat anak itu buru-buru menyelinap kembali ke tempat tidur masing-masing. Dan tim tentu saja tak mau ketinggalan. Angin ribut masih saja bertiup terus. Paman Quentin dan Bibi Fanny hendak tidur, karena malam sudah larut. Tetapi baru saja paman membuka pintu, sudah terlepas lagi disambar angin lalu tertutup dengan suara keras. Sebuah pot terlonjak dari tempatnya di atas rak dekat situ, lalu jatuh ke lantai. Paman ikut terlonjak karena kaget. Gila benar angin ribut ini, katanya jengkel. Selama kita tinggal di rumah ini, baru sekarang kualami angin sekencang ini. Kalau amukannya semakin menjadi, pasti perahu-perahu nelayan akan habis disapu, walau sudah ditarik tinggi-tinggi ke atas pantai. Tak lama lagi pasti akan mereda, kata Bibi Fanny menenangkan suaminya. Mungkin besok cuaca sudah tenang kembali. Tetapi ternyata dugaan Bibi keliru. Angin tak mereda malam itu. Bahkan sebaliknya, tiupannya semakin menggila, mendesing-desing dan mengaung seperti suara binatang buas raksasa. Tak ada yang bisa tidur malam itu. Tim menggeram-geram terus, karena tak suka mendengar segala macam bunyi gemertak, gemertuk, gerenyet dan desingan yang memekakkan telinga. Menjelang subuh, angin mengamuk sejadi-jadinya. Anne merasa seolah-olah angin itu sedang marah, ingin menghancurkan apa saja yang menghadang. Anak itu berbaring di tempat tidur dengan tubuh gemetar. Ia ngeri. Tiba-tiba terdengar bunyi aneh. Ada sesuatu yang berderak-derak dan mengerang-erang, seolah-olah sedang kesakitan. Anne dan George terlompat duduk di tempat tidur masing-masing. Mereka ketakutan. Bunyi apa itu? Kedua anak laki-laki di kamar sebelah juga mendengarnya. Julian melompat dari tempat tidur, lalu bergegas ke jendela. Dilihatnya pohon ash tua yang terdapat di kebun. Menjulang tinggi dan gelap dalam sinar bulan yang hilang-hilang timbul. Dilihatnya pohon itu bergerak-gerak, makin lama makin miring. Pohon ash hampir tumbang, pekik Julian, sehingga Dick terlompat karena kaget. Pohon itu akan tumbang, dan akan menimpa rumah ini. Cepat, kau beritahukan anak-anak perempuan.
Tetapi Julian sendiri yang lari keluar sambil berteriak-teriak. Ia berdiri di ujung atas tangga. Paman, Bibi, George dan Anne, cepat, lari ke bawah. Pohon es hampir tumbang. George meloncat dari tempat tidur, menyambar mantel kamar lalu lari ke pintu sambil memanggil Anne. Beberapa detik kemudian anak itu sudah ikut lari keluar. Tim paling depan, Paman Quentin muncul di depan pintu kamarnya sambil membetulkan letak mantel kamarnya. Ia kelihatan bingung. Ada apa? Kenapa kalian ribut-ribut? Julian, kenapa? Bibi Fanny, cepat, kita harus lari ke bawah, pohon es hampir tumbang. Dengarlah bunyi derak-derik dan erangannya. Seru Julian. Ia sudah tak sabar lagi menunggu. Pasti hancur kamar-kamar kita ditimpanya. Nah, sekarang dia roboh. Secepat kilat mereka melejit ke bawah, sementara pohon es berderak-derak semakin nyaring. Akar-akarnya tercabut dari dalam tanah, dan pohon itu tumbang menimpa pondok Kirin. Terdengar bunyi benturan keras, teriring gemeretak bunyi genteng yang berjatuhan ke tanah. Ya Allah, kata Bibi Fanny dengan takut, sambil menutup mata dengan tangan. Sudah kusangka akan terjadi bencana. Quentin, sudah kukatakan sedari dulu bahwa pohon besar itu harus dipotong dahan-dahannya. Sudah kusangka kalau ada angin ribut sedahsyat sekarang, pohon itu pasti tumbang kalau dahannya tidak dipotong. Bagaimana keadaan atap rumah kita sekarang? Menyusul benturan keras terdengar berbagai bunyi lainnya. Seperti barang-barang pecah, terbentur dan berjatuhan. Anak-anak tak bisa membayangkan apa saja yang sedang terjadi di atas. Tim marah mendengar keributan itu, lalu menggonggong-gonggong dengan ribut pula. Semua terkejut ketika Paman Quentin memukulkan telapak tangannya dengan marah ke meja. Larang anjing itu menggonggong. Kalau tidak akan kuusir keluar. Bentak Paman. Tetapi malam itu tim tak bisa dilarang. Akhirnya ia didorong oleh George ke dalam dapur, yang kemudian ditutup pintunya. Aku sendiri pun rasanya ingin menggonggong dan menggeram-geram, ujar Anne. Dapat dibayangkannya perasaan tim saat itu. Julian, rusakkah atap tertimpa pohon? Paman Quentin mengambil senter yang terang cahayanya, lalu menaiki tangga dengan hati-hati. Ia berdiri di ambang tangga sebelah atas, dan memeriksa kerusakan yang terjadi di situ. Kemudian ia turun kembali. Mukanya pucat. Pohon itu roboh menembus loteng dan menghancurkan kamar anak-anak perempuan, katanya. Kamar anak-anak laki-laki juga rusak tertimpa sebuah dahannya. Tetapi kerusakan di situ tak seberapa berat. Kalau kamar George dan Anne, parah sekali kelihatannya. Jika mereka tadi masih ada di tempat tidur masing-masing, pasti sekarang sudah mati tertimpa. Semuanya terdiam. Mereka ngeri, karena nyaris saja George dan Anne mati. Untung aku tadi berteriak-teriak memperingatkan mereka, kata Julian dengan gembira. Ia sengaja berbuat begitu, karena dilihatnya muka Anne pucat pasi. Bergembiralah, Anne, bayangkan hebatnya ceritamu nanti sekembali kita di sekolah. Kurasa perasaan kita akan bisa agak tenang kembali, sesudah minum susu coklat yang hangat, ujar Bibi Fanny. Sebetulnya ia masih sangat terkejut, tetapi ia lebih mengingat perasaan anak-anak saat itu. Baiklah kubuatkan sebentar. Quentin, coba kau lihat apakah api masih menyala dalam pediangan di kamar kerjamu. Kita harus menghangatkan tubuh, supaya tidak jatuh sakit. Ternyata api dalam pediangan masih menyala. Semua berkerumun mengelilinginya. Mereka bersorak gembira, ketika Bibi Fanny masuk membawa coklat susu hangat-hangat. Sambil menghirup minumannya, Anne memandang sekeliling ruangan dengan perasaan ingin tahu. Disinilah Paman bekerja, melakukan kesibukan sebagai sarjana yang pintar. Ia menulis buku yang serba rumit, yang tak bisa dipahami oleh Anne isinya. Dalam ruangan itu Paman menggambar diagram-diagram yang aneh, serta melakukan percobaan-percobaan yang lebih aneh lagi. Paman memang pintar, tetapi saat itu Paman Quentin sama sekali tak kelihatan pintar. Ia nampak agak malu. Tak lama kemudian Anne mengetahui sebabnya. Untung tak ada yang mengalami cedera, Quentin, kata Bibi Fanny sambil memandang suaminya dengan sikap agak garang. Sudah lebih 10 kali kukatakan, kau harus menyuruh orang menebang pucuk pohon itu. Sudah kuduga bahwa dahan-dahannya terlalu rimbun, sehingga tak mungkin tahan dilanda angin ribut. Aku sudah selalu khawatir, pada suatu saat pohon itu roboh dan menimpa rumah. Ya, aku juga tahu, sayang, kata Paman Quentin. Ia sibuk mengaduk-aduk susu coklatnya. Tapi selama ini aku terlalu sibuk.
Kesibukanmu selalu kau jadikan alasan untuk tidak melakukan tugas-tugas mendesak, keluh Bibi Fanny. Kurasa di masa yang selanjutnya semua harus kuurus sendiri. Kita tidak bisa menanggung risiko terjadinya kecelakaan yang bisa membahayakan nyawa. Ya ampun, kau bicara seolah-olah peristiwa seperti ini terjadi saban hari. Seru Paman Quentin. Ia sudah mau marah, tetapi dengan segera tenang kembali ketika dilihatnya Bibi Fanny benar-benar terkejut dan bingung. Kelihatannya Bibi sudah nyaris menangis. Paman meletakkan mangkuknya, lalu menggandeng istrinya. Kau tadi sangat terkejut, katanya menenangkan. Tapi kau tak perlu cemas. Keadaannya pasti tak begitu gawat lagi nampaknya, jika kita bangun besok pagi. Quentin, keadaannya bahkan bertambah gawat, seru istrinya. Di mana kita semua tidur malam ini, dan apa yang harus kita kerjakan sampai atap dan kamar-kamar tingkat atas selesai diperbaiki. Anak-anak baru saja pulang, karena hendak berlibur di sini. Selama minggu-minggu mendatang, rumah ini akan terus-menerus penuh dengan para tukang. Aku tak tahu bagaimana caraku mengurus semuanya. Serahkan saja padaku, ujar Paman Quentin. Aku yang akan mengurusnya semua. Kau tak perlu cemas. Aku menyesal sekali, karena kejadian ini memang salahku. Tapi tunggulah, semuanya akan kubereskan sendiri. Sebetulnya Bibi Fanny agak ragu, tetapi ia merasa senang karena Paman berusaha menenangkannya. Anak-anak mendengarkan sambil meminum susu coklat mereka. Mereka diam saja. Paman Quentin memang sangat pintar orangnya. Apa saja yang tak diketahuinya. Tetapi juga khas Paman Quentin, mengabaikan soal-soal penting seperti menyuruh orang menebang pucuk pohon es. Kadang-kadang timbul kesan seakan-akan Paman tidak hidup di dunia ini. Kadang-kadang linglung sekali. Malam itu tak ada gunanya lagi bagi mereka untuk pergi ke tempat tidur. Kamar-kamar di atas tak bisa dipakai. Kalau tidak hancur sama sekali, paling sedikit berantakan dan penuh debu. Jadi tak mungkin bisa tidur di situ. Bibi Fanny menumpukkan selimut-selimut di atas kursi-kursi panjang. Satu di kamar kerja Paman, satu kursi panjang besar di kamar duduk dan satu lagi yang agak kecil. Di kamar makan, dalam lemari ditemukannya sebuah tempat tidur lipat, yang dipasangnya dengan bantuan Julian. Kita harus puas dengan apa yang ada, katanya. Sebentar lagi akan sudah pagi, tetapi lebih baik kita tidur juga sedikit. Anginnya sudah tak sekencang tadi lagi. Memang, rupanya sudah puas merusak, kata Paman geram. Yah, besok saja kita berunding lebih lanjut. Walau anak-anak sangat capek, tetapi mereka sukar bisa tertidur. Kegemparan di tengah malam itu masih sangat menyibukkan diri mereka. Anne merasa khawatir. Ia merasa tak selayaknya masih terus tinggal di Pondok Kirin sesudah kejadian itu. Bibi Fanny sudah cukup repot, tanpa ditambah kesibukan mengurus mereka pula. Tetapi ia dan abang-abangnya juga tidak bisa pulang ke rumah, karena orang tua mereka sedang bepergian selama sebulan. Mudah-mudahan saja kita tak dipulangkan ke internat, pikir Anne sambil membetulkan letaknya berbaring di atas kursi panjang. Tidak enak rasanya kembali ke sana, setelah berangkat dengan begitu gembira karena akan berlibur. George juga mengkhawatirkannya. Ia merasa pasti, mereka akan dipulangkan ke internat keesokan harinya. Hal itu berarti ia dan Anne selama masa liburan tak bisa bergaul dan bermain-main dengan Julian dan Dick. Kedua anak laki-laki itu bersekolah di internat lain. Hanya Tim saja yang sama sekali tak ribut-ribut memikirkan soal-soal seperti itu. Ia berbaring dekat kaki George. Anjing itu tidur mendengkur dengan perasaan bahagia. Ia tak peduli kemana harus pergi, selama ia bisa bersama George.